Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini kita akan berdiskusi bincang sore Ramadan bersama Kak Irawati Himalan MPD. Beliau adalah dosen Institut Sains dan Kependidikan di Maluku Utara atau TPM Teras Baca Umi. Kita tunggu dulu Kak Irawati. Semoga Kak Ira bergabung. Oke, Kak Ira boleh diundang. Kak Ira minta bergabung aja, Kak Ira. Minta bergabung di tanda tambah. Silakan Kak Ira. Kak Ira udah berteman kan sama kita tunggu. Kita tunggu Kak Ira, kawan-kawan. Kak Ira ini dari Maluku Utara. Di sana waktu sudah jam 4. Halo Kak Ira. Oke, ntar aku terima ya. Ntar. Ntar. Tunggu. Oke Kak Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana wajah Kak Ira nih? Bentar. Terbalik kameranya.
Iya, iya. Ya, udah. Sip, akhirnya. Ah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ya, Rumah Baca, di mana saja berada, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang kedua di bulan Ramadan ini, eh, yang bernama Kakak Irawati Himalan MPD. Beliau adalah dosen di Institut Sains dan Pendidikan Kiraha Maluku Utara. Selain itu, beliau juga salah seorang pegiat literasi di Teras Baca Umi. Sahabat Rumah Baca, untuk mengetahui tentang bincang sore hari ini, Kak ini berada di Maluku Utara. Udah jam 4 ya Kak Ira? iya jam 4. Di sini jam 4. Beda kita, kami masih jam 2 siang. Oh, ya beda 2 jam ya? Ya, di sini WIT, di situ WIT ya. Iya, Wita, iya. WIT. Kawan-kawan, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini tema kita adalah seni membangun komunikasi. Kira-kira apa ya seni membangun komunikasi itu? Namun sebelum kita mulai, kita persilakan Kak Ira memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sri. Hari ini senang sekali rasanya saya tergabung di dalam live IG ini. Ini merupakan kali pertama ya kita kolaborasi antara kita di Maluku Utara, khususnya di Teras Baca Umi bersama dengan Rumah Baca Anak Nagari. Ini saya bahagia sekali karena kita bisa saling berbagi walaupun tidak bertatap muka secara langsung, hanya dengan live IG. Ini sangat memberikan kesan yang mendalam untuk saya yang berada di timur Indonesia. Dan sebelum kita memulai, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Irawati Hamalan, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Sri tadi. Saya seorang dosen di Institut Sains dan di Pendidikan Kiara Maluku Utara. Selain itu, saya juga sebagai eksekutor di Taman Bacaan Masyarakat Teras Baca Umi, yang memang kesehariannya kita fokus di bagian literasi dan pendidikan non formal kayak gitu. Itu aja Mbak Sri untuk perkenalan singkatnya kayak gitu. Adakah lagi Oke, yang sabar Mampir. Di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Kak Ira dari Maluku Utara. Sekarang diskusi kita hari ini adalah seni membangun komunikasi. Zaman sekarang kita lihat banyaknya anak-anak kita yang kalau kita lihat dalam berkomunikasi antara komunikan dengan komunikator itu kadang tidak saling memahami. Bahkan di dalam, apalagi di dunia pendidikan, tidak mengertinya anak-anak atau orang lain disebabkan bukan karena guru yang tidak bisa, tapi kadang komunikasi yang tidak tepat. Sekarang menurut Kak Ira, bagaimana sih seni membangun komunikasi ini? Selain mengenal lawan bicara, apa saja? Terima kasih. Ya, baik Mbak Sri. Di sini yang pertama ini mudah-mudahan kita tidak ada ambigu ya, karena saya dari Maluku Utara dan banyaknya audiens saya ini mungkin dari Sumatera Barat. Dan di sini komunikasi itu kita perlu telah dulu bahwa komunikasi itu bagian yang terpenting dalam kehidupan ya. Mungkin saat kita baru lahir pun bahasa komunikasi yang pertama kali untuk bayi itu adalah sebuah suara rengekan yang bisa bertanda bahwa anak ini memang sehat jasmani. Dan selain itu bahwa komunikasi itu secara penelitian 75%-nya itu manusia itu dalam keseharian itu adalah komunikasi. Ya, maka komunikasi itu baik di mana saja, entah di dalam ruang keluarga, kemudian di dalam ruang masyarakat, di ruang pendidikan, ataupun di mana saja itu komunikasi selalu berlangsung kayak gitu. Sehingga menurut saya
kenapa komunikasi itu menjadi alat yang paling penting, karena kita akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang berharap orang lain itu bisa memahami apa yang kita pikirkan gitu. Maka di sini yang disampaikan bahwa bagaimana supaya komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Yang pertama mungkin sudah disampaikan tadi oleh Mbak Sri bahwa untuk menjalin komunikasi yang baik itu yang pertama kita harus mengetahui lawan bicara kita. Ya, kenapa harus lawan bicara? Karena lawan bicara ini adalah di mana nanti terjalinnya keserasian antara komunikasi tadi. Nah, kalau kita mengetahui terkait dengan lawan bicara, maka pastinya kita akan mempersiapkan segala hal. Mulai dari cara kita melihat karakternya lawan bicara kita, berarti kita sudah mempersiapkan apakah karakter lawan bicara kita ini dia orangnya sedikit emosian atau kayak gimana, ya kita harus sebagai komunikan kita perlu memberikan sebuah respon yang tidak terlalu membuat orang tadi emosi kayak gitu. Itu yang pertama ya, kita harus melihat lawan bicara kita sehingga kita mempersiapkan pengetahuan gitu, pengetahuan agar terjadi interaksi dua arah. Karena begini, komunikasi itu adalah sesuatu yang harus terjadi antara dua arah. Dan kalau tidak terjadi dua arah, itu tandanya komunikasi kita tidak terjalin dengan efektif. Nah, untuk menjadi terjalin dengan efektif itu salah satunya tadi kita bisa mengetahui lawan bicara kita. Dan yang kedua itu adalah penggunaan kata atau kalimat. Ya, karena penggunaan kata atau kalimat ini adalah bagian yang penting untuk kita bisa memahami. Karena kalau seandainya kayak gini ya, kita tidak punya kalimat atau kata-kata yang baik terhadap lawan bicara kita. Mungkin kita terlalu menggunakan bahasa ilmiah yang terlalu banyak, sedangkan lawan bicara kita ini orang yang memang pendidikannya hanya pada sampai mungkin strata di SMA, kayak gitu. Atau mungkin yang kita bicarakan ini, lawan bicara kita adalah orang-orang yang hanya sebagai tukang becak misalkan. Nah, kita harus melihat sisi itu. Sehingga kata-kata yang kita sampaikan juga harus sesederhana mungkin sehingga tidak menimbulkan ambigu ataupun salah penafsiran. Yang ketiga itu adalah cepat beradaptasi. Cepat beradaptasi itu gini ya, semacam saya contoh. Saya orang Maluku Utara dan saya hari ini mengisi live di Instagram yang di audiensnya mungkin dari banyaknya orang Sumatera. Maka bahasa yang saya gunakan juga adalah bahasa yang memang harus bahasa Indonesia dan tidak harus ke dialek ya, dialek orang Maluku Utara atau khususnya orang Ternate, karena nanti bisa menimbulkan ambigu yang tidak dipahami oleh orang di Sumatera, kayak gitu. Ya, nah, itu yang saya maksud cepat beradaptasi. Cepat beradaptasi mungkin kita bisa lihat konteks ranah kita ini, kita apa ya, mungkin sedikit-sedikit kita mengikuti dialeknya orang Sumatera kayak gitu. Kayak misalkan Mbak Sri, gimana kalau kita di sini nih mengajak makan ya. Kita kalau misalkan orang Maluku Utara nih Mbak Sri, kalau mau mengajak makan itu kayak saling baru bertemu, itu biasanya kita saling pukul gitu. Pukul itu kayak menepuk bahunya orang lawan bicara kita kayak gitu. Kalau kita di sini tuh itu terlihat akrab. Jadi kalau baru bertemu tuh bukan biasanya yang lain itu orang berpelukan. Kalau kita itu di sini di Ternate itu sukanya itu tangan ini pasti memukul tubuh orang kayak gitu, jadi kelihatan akrab di situ. Nah, khawatirnya ya. Kalau di tempat kami kalau ditepuk itu karena mungkin marah gitu ya, beda ya. Iya gitu, itu makanya saya bilang kita harus bisa beradaptasi, jangan sampai kalau kita bikin itu kita tindakan kita yang semacam itu dilakukan kepada teman-teman yang ada di Sumatera, mungkin kasar banget gitu, dibilang kasar. Jangan sampai kita kayak gitu. Padahal kalau untuk versi orang Maluku Utara tuh memang gitu mah, itu sudah biasa, itu sudah hal yang lumrah kayak gitu. Nah, yang keempat itu adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, ini yang susah ya, yang terkadang kita susah menerapkan karena kita selalu mau menjadi yang didengar. Menjadi pendengar yang baik ini tidak semua orang bisa, karena terkadang ada keegoisan di dalam proses komunikasi. Jadi ada sebuah quotes katanya gini, bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang baru, itu harusnya kita menjadi gelas yang kosong, yang ingin diisi oleh apapun, kayak gitu. Sehingga kita banyak mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan orang, atau orang baru, itu posisikan kita harus
banyak mendengar dulu. Jangan sampai kita yang terlalu berlebihan menceritakan kelebihan kita sehingga lawan bicara kita merasa bosan, itu ya. Jadi itu adalah poin yang keempat, itu adalah menjadi pendengar yang baik. Terus yang kelima itu hindari menimpali percakapan. Artinya kita tidak boleh memotong percakapan orang lain, apalagi orang itu sedang serius untuk berbicara. Karena kalau kita sudah menimpali perkataan orang lain, itu nantinya komunikasi yang awalnya baik itu jadi langsung tidak enakan. Karena kita selalu menimpali. Karena esensi daripada komunikasi itu adalah bagaimana kita membangun chemistry, ya. Selain membangun chemistry, bahwa fungsi daripada komunikasi itu adalah pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain itu bisa dia tersampaikan dan orang itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena ini sudah disampaikan tadi, ada komunikator dan ada komunikan, kayak gitu. Nah, jadi menjadilah pendengar yang baik, kemudian kita menjadi orang yang antusias gitu. Di apa ya? Diberikan selain mendengar pendengar yang baik, kita juga harus memberikan sebuah gestur. Gestur mulai dari mimik, ekspresi wajah yang menandakan bahwa kita tuh antusias dengan mendengar perkataan dari lawan bicara. Karena kalau seandainya bayangkan saja kalau kita sedang bertemu dengan orang melakukan komunikasi, terus dalam komunikasi itu kita ini tidak menjadi pendengar yang baik dan kemudian mendominasi perkataan, maka lawan bicara kita ini lihat saja pasti secara gestur dan ekspresinya sudah akan lain. Karena tadi kita tidak melakukan dua arah. Nah, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini penting. Kenapa kontak mata ini penting dalam proses komunikasi? Ini menandakan bahwa ada penghormatan kepada orang lain, bahwa pembicaraan kita itu adalah didengar oleh orang lain dan mendapat respon yang baik dari kontak mata tadi. Karena kontak mata itu juga sebenarnya kita sedang memancing untuk hati antara orang yang berbicara dan yang sebagai pendengar ini saling terpaut gitu, kontak mata. Tapi jangan kelamaan juga atau misalkan kontak mata antara lawan jenis. Nah, beda lagi ya. Iya, beda lagi. Jangan sampai kayak gitu. Kalau misalkan yang sesama jenis ya udah biar kontak mata sampai dengan sejam pun enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang lawan jenis bisa bahaya juga, nanti bisa ada tanda kutipnya, ada ya merah-merah jambu yang muncul mungkin kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita berikan kesan yang antusias. Nah, ini berkaitan dengan tadi kontak mata juga, bahwa dia bisa memberikan kesan yang antusias itu karena kenapa? Kalau misalkan kita sedang berbicara kepada orang lain mendengar, tapi mereka mendengar tapi tidak memberikan kesan antusias. Kesan antusias itu kayak contohnya kayak misalkan saya lagi berbicara, lagi menerangkan sesuatu, misalkan. Ini contohnya saya di dalam dunia akademik, saya sering melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dan proses pembimbingan, misalkan rencana proposal yang kemudian diajukan, saya memberikan sebuah kritikan atau masukan terhadap proposal tadi. Itu bentuk antusias mereka itu adalah selain mereka menatap mata saya, kontak mata, harusnya ada bahasa yang semacam bahasa simbol ini ya, kayak mengangguk mungkin, oh iya paham. Namun ternyata tidak semua anggukan itu adalah bertanda paham, hanya sebagai sebuah pertanda bahwa mereka ingin bahwa oh benar-benar saya tuh dilihat begitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tersenyum. Jadi saya katakan tersenyum ya, karena begini, jangan sampai komunikasi ini kalau kita geram dengan wajah yang geram terhadap orang. Biasanya kalau orang Maluku itu identik dengan muka yang geram ya, Mbak Sri. Jangan sampai sering kayak gitu. Mukanya geram, terus untuk saling berbicara saja ini, itu suaranya besar. Jadi intonasi suaranya itu besar. Jadi tidak kecil kayak orang-orang Jawa, tidak. Nah, makanya kalau misalkan orang-orang Maluku itu kalau melakukan merantau di negeri orang lagi bersekolah, itu kalau saling ketemu itu suaranya intonasinya besar minta ampun. Jadi kadang orang-orang Jawa itu memikirkan mereka sedang bertengkar, berkelahi. Padahal itu adalah bentuk daripada memang dialeknya kita di sini tuh kayak gitu. Mungkin itu ya
Namun tadi saya sempat ada lupa bahwa untuk komunikasi itu sendiri, komunikasi itu yang kita bahas sekarang ini adalah komunikasi yang terkait dengan komunikasi verbal ya, karena komunikasi itu adalah ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Sehingga yang kita lagi bahas sekarang di live IG ini adalah komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal itu adalah yang terjadi sekarang, yang seperti saya live di Instagram ini, live ya. Jadi komunikasi verbal itu adalah komunikasi secara lisan ataupun tulisan, sementara untuk non verbal itu dia semacam simbol ataupun hanya gerakan gestur tubuh. Kayak gitu Mbak Sri. Mungkin selanjutnya kita lebih kembangkan dia di dalam diskusi ya. Lebih enaknya kayak gitu Mbak Sri. Itu aja Mbak. Kita sudah mendengar dari Kak Ira tadi adanya komunikan, adanya komunikator, bahkan kita memandang mata lawan bicara agar kita tahu, agar kita mengerti. Sekarang Kak Ira, perlukah kita mengenal lawan bicara dan percakapan yang efektif itu yang bagaimana? Ya, jadi untuk perlu Mbak, kita perlu memang mengenal lawan bicara. Yang tadi sudah saya sampaikan pertama bahwa yang pertama kali untuk membangun komunikasi yang efektif itu adalah perlu kita mengenali lawan bicara. Ya, apalagi kalau sekarang itu orang yang lagi ada mau interview ataupun lagi mau berhadapan dengan siapa lawan bicara, dia harus mengenal dulu siapa lawan bicaranya sehingga segala hal dia harus mempersiapkan. Semacam misalkan kita akan mau bertemu dengan seorang seorang dosen misalkan. Dan dosen ini baru mungkin pertama kali, katakanlah dia adalah semester awal yang ingin bertemu pertama kali, maka secara tidak langsung mungkin dia harus membuka sosial media dan mencari tahu siapa sih ini dosen yang akan saya temui. Kalau biasanya saya gitu, kalau mau ketemu dengan orang yang baru pertama kali, itu pastinya saya selalu mencari tahu orang ini siapa gitu, latar belakangnya apa, background. Perlu mengetahui demografi daripada orang tersebut, sehingga kita bisa tahu usianya apa, latar pendidikannya di mana, secara sosial masyarakatnya juga dia pernah tergabung dalam organisasi apa, sehingga terbangun komunikasi tadi itu dia nyambung gitu. Jadi perlu Mbak, kayak gitu. Sabar rumah baca. Jadi kita perlu mengenal lawan bicara kita agar pembicaraan kita lebih menyambung. Karena kalau kita tidak kenal, apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya Kak Kaira. Sekarang Kak, bagaimana membangun kepercayaan efektif agar misalkan orang lain tidak tersinggung, komunikasinya menjadi menarik, tidak kehilangan arah. Kadang kan orang asal ngomong nggak efektif yang dibicarakan. Oh iya. Terkadang kan memang kita kalau ini sudah fokus terhadap satu barang, terhadap satu topik, terkadang kita sering lari keluar ya Mbak ya. Nah, ini ya, perlu benar. Juga kita konteks di mana kita bercerita agar kalau misalkan kita sedang berceritanya lagi membahas yang hangat-hangat, mungkin terkait dengan persiapan untuk mencapai generasi emas di 2045 misalkan. Nah, berarti fokus pembicaraan kita itu bagaimana mempersiapkan generasi sumber daya manusia yang unggul. Nah, jangan lagi kita lari keluar. Namun hal-hal ini kita perlu batasi kayak gini, bahwa terkadang kita itu berbicara, kita terlalu menonjolkan kelebihan diri kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa kalau misalkan kita sedang berbicara dengan orang, ini di banyak tempat saya dapati, bahwa kita selalu mempromosikan diri kita, tetapi tidak melihat konteks dan situasi. Nah, kalaupun hari itu kita sedang berkomunikasi, misalkan komunikasinya kita sedang membahas segala sesuatu yang terkait dengan proyek, maka kita fokus pada proyek tadi, yang nanti akan ada outputnya. Jangan sampai ketika kita membahas proyek yang sudah kita planning, tiba-tiba ada teman yang datang, kemudian mengacaukan apa yang sudah menjadi komunikasi awal. Nah, ini kemudian kita akan lari dari bincang awal kita tadi, permasalahan awal atau topik yang utama. Nah, hal ini yang kita hindari adalah kita harus tetap mengarahkan fokus kepada apa yang sudah kita bicarakan tadi dan menghindari hal-hal semacam terlalu banyak
humornya gitu. Humor boleh, tapi jangan terlalu. Karena kemudian ada bercandanya juga, jangan keseringan. Kalau misalkan kita membahas sesuatu yang besar, sesuatu yang memang sifatnya nanti akan ada uh, hasil produk gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang itu kita lari jauh sekali. Apalagi kalau seringnya keseringan, kita perempuan itu kalau sudah ngomong sesuatu, bicara sesuatu, tiba-tiba teringat sesuatu yang lain, masuk ke dalam hal yang kita bicarakan tadi, sudah blunder yang bicara awal, percakapan awal. Nah, ini yang caranya untuk kita mengantisipasi hal ini adalah kita jangan menambahkan hal-hal yang tidak perlu untuk dibicarakan di dalam topik utama tadi. Maka untuk arah pembicaraan itu seharusnya kita sudah menyusun dari awal. Kalau misalkan kita punya planning untuk bertemu dengan seseorang, kalau yang punya ada rencana ya, kalau kita punya rencana bertemu dengan seseorang, maka sebaiknya kita sudah membuat roadmap atau semacam sebuah peta pikiran untuk bagaimana kita berdiskusi atau berkomunikasi dengan orang ini. Dia step by step itu ada keruntunan gitu. Jadi dia teratur gitu. Nanti kalau sudah selesai baru kita bisa berbicara yang di luar dari topik. Kayak gitu sih Mbak Sri. Jadi kalau apa namanya? Maksud saya itu kita membuat peta pikiran, kalau ini punya rencana awal ya, rencana awal bertemu dengan orang, maka kita harus ada roadmap, peta pikiran kita yang dari awal sudah kita buat, agar pembicaraan kita itu dia terarah dan mencapai goals-nya, gitu. Ada hasil akhirnya. Kayak gitu, Mbak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jika pembicaraan kita itu efektif, terarah, apa kata Mbak Ira, kita bisa mencatat di buku kecil seperti roadmap apa tujuan dari pembicaraan kita kepada komunikan kita, apa goalsnya kita, biar jelas. Maka dibuat agar pas bertemu tidak blunder, pas bertemu jelas yang dibicarakan. Sekarang Mbak, bagaimana sih teknik bertanya di dalam komunikasi, baik itu virtual maupun komunikasi tatap muka? Nah, pertanyaannya bagaimana sih teknik berkomunikasi baik secara daring atau luring? Kan pada saat sekarang ini banyak kita berbicara secara luring. Bagaimana sih tahap-tahapnya? Begitu juga dengan daring. Ini pertanyaan ke WA saya dari salah satu grup WA. Gimana Mbak tadi? Tadi mungkin jaringan agak sedikit ini gangguan, ada noise-nya tadi. Bagaimana teknik bertanya dalam komunikasi baik secara luring maupun daring? Bagaimana tekniknya agar pertanyaan kita itu betul-betul dipahami, tidak bertele-tele, dan apa yang harus kita lakukan? Ya, baik. Ini terkait dengan ini pertanyaan yang menarik. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ini menarik ya, bagaimana teknik kita membangun pertanyaan secara daring maupun luring. Dan sementara yang kita laksanakan sekarang ini adalah proses secara daring, katakanlah seperti itu ya. Dan untuk membangun pertanyaan secara dua versi tadi, secara luring dan daring, kita melihat misalkan kayak gini. Saya kasih contoh nyata saja. Kalau misalkan kita berada dalam ruang seminar, ini katakanlah secara luring. Kalau kita berada di dalam ruang seminar dan kemudian pematerinya ini adalah orang yang memang punya skill benar-benar dalam hal materinya, maka teknik bertanya kita yang pasti pertama kita harus memberikan salam dulu, atau kita harus mengangkat tangan dulu kan, kita meminta izin untuk bertanya. Ketika disilahkan baru kita akan bisa bertanya. Namun itu teknik pertama, kita harus salam dulu, kemudian mengikuti prosesi materinya tadi. Nah, kemudian kita menyusun rangkaian pertanyaan. Nah, rangkaian pertanyaan ini tergantung daripada materi yang disampaikan oleh narasumber, kayak gitu. Jadi bisa dikatakan kayak gini ya. Kayak gimana ya? Mudah-mudahan kalau saya pakai bahasa dialeknya orang di sini juga masih bisa paham ya. Kalau kita bicara teknik berarti lebih kepada cara-caranya ya, kalau teknik. Jadi kalau
teknik bertanya secara daring maupun luring itu lebih kepada bagaimana kita menyusun pertanyaan itu tidak bertele-tele, jadi bahasanya itu juga tidak menimbulkan ambigu, sehingga orang yang mendengar pertanyaan juga dia tidak merasa bingung gitu. Yang pertama itu tadi, jadi kita mendengar dulu pemateri menyampaikan apa, kemudian dari hasil penyampaian-penyampaian itu kita gabungkan dengan referensi bacaan kita, kemudian apa yang terjadi secara nyata di lapangan. Nah, kemudian yang kita susun itu pertanyaan yang simpel, tetapi tidak terlalu banyak gimana ya kata-kata tambahan yang nanti membuat penafsiran berlebihan kayak gitu. Itu tekniknya. Jadi kalau bicara teknik ini sebenarnya gimana? Kalau misalkan ditanya bagaimana teknik penyampaian gitu. Kalau yang pertanyaan tadi dia bertanya tentang teknik penyampaian, ya mungkin dia akan sedikit terkait dengan speaking kita ya, cara berkomunikasi. Tetapi kalau teknik bertanya ini lebih kepada bagaimana kita membuat sebuah analisa terkait dengan apa yang disampaikan oleh orang lain dan kemudian memunculkan pertanyaan. Makanya kalau seandainya pertanyaan ini saya alirkan atau saya sedikit belot bahwa bagaimana cara penyampaian kita gitu ya, penyampaian, karena kalau cara penyampaian dengan cara membuat pertanyaan itu kan agak berbeda ya. Jadi kalau cara bertanya, cara penyampaian, yang pertama mungkin kita harus berdiri secara tegap. Kita memberikan senyuman, jadi senyuman itu tidak harus yang lebar sekali, hanya sepintas, karena senyuman juga itu senyuman tipis ya, Mbak. Iya, Senyum tipis aja. Jangan seperti senyuman orang yang benar-benar kayak orang jatuh cinta gitu. Jadi yang tipis aja, tapi menimbulkan sebuah aura positif dan punya marwah ya, kayak gitu. Nah, jadi berdirilah dengan tegak, kemudian pertanyaan yang sudah disusun dibaca, ya salam gitu. Mohon izin, saya jadi ada pengantar. Mungkin ketika ada pengantar yang hendak disampaikan, silakan sampaikan pengantarnya. Berdasarkan, saya contohkan, berdasarkan perkembangan literasi yang ada di Indonesia sekarang ini, saya tertarik untuk membahas terkait dengan literasi digital. Nah, dari literasi digital yang kemudian dipaparkan tadi oleh narasumber, pertanyaan saya adalah segini, gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi hanya semacam itu, sesimpel itu saja, Mbak. Entah nanti kalau misalkan mau lebih bagusnya itu ya kita harus melatih diri kita. Cara melatihnya kayak gimana? Melatihnya yang mungkin kita harus setiap hari punya komunitas yang bagaimana saling memberikan masukan gitu. Yang kedua, kita seringlah di depan cermin untuk berbicara di depan cermin sambil melihat ekspresi wajah kita gitu. Melihat ekspresi wajah kita. Apakah kalau saya kalau bicara itu seperti ini menarik tidak sih? Karena audiens itu melihat juga bagaimana cara kita penyampaian gitu. Seperti itu sih, Mbak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar panjang ulasan Khaira. Apa kata Khaira tadi, antara orang Sumatera Barat dengan orang Maluku Utara itu mempunyai perbedaan. Seperti misalkan kalau di Sumatera Barat misalkan kalau kita mau bertanya mungkin ya kalau kita berbicara dengan pemangku adat otomatis hormat dulu tuh ya seperti itu ya, minta maaf dulu ini ya bundokan doang seperti itu ya. Tetapi kalau di daerah lain otomatis berbeda juga, jadi memang betul-betul kita lihat siapa komunikan kita dan bagaimana lingkungannya. Tadi Mbak Ira sudah menjelaskan bagaimana berkomunikasi itu kan secara tatap muka. Sekarang secara virtual atau daring, misalkan dia mau bertanya atau gimana? Iya, mudah-mudahan kalau bertanya secara biasa kan sekarang lagi karena efisiensi mungkin akan lebih banyak daring ya. Jadi pertanyaan kalau ya Mbak, silakan dilanjutkan. Jadi
teknik bertanya secara daring itu, kalau misalkan di dalam ruang virtual itu kita menggunakan Zoom, ya pasti kita harus raise hand dulu, ya kan? Kita raise hand dulu, kemudian kalau misalkan diminta secara apa namanya chat, mungkin kita lewat chat. Tapi kalau diminta secara langsung untuk menyampaikan, pastinya kita juga akan memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada narasumbernya, kemudian menyapa atau mungkin bisa menyapa, ya, menyapa audiens yang ada di ruang Zoom. Kemudian kita melanjutkan dengan pertanyaan, gitu aja. Kalau tadi yang Mbak Sri sampaikan bahwa mungkin kalau di Sumatera itu biasanya kalau ada pemangku adat, kita harusnya ada iring-iringan penghormatan dulu ya. Sebenarnya kalau kita di Maluku Utara juga seperti itu ada, karena kita di sini kan sultan ya, menggunakan ada negeri sultan kayak gitu. Jadi ada sultan, kalau misalkan dalam kegiatan formal yang dihadiri oleh sultan, kita juga akan menggunakan bahasa yang formal. Nah, itu juga saya lupa tadi sampaikan. Kita menggunakan bahasa yang formal, kemudian memberi penghormatan kepada tadi narasumber ataupun orang yang memberikan materi. Terus yang selanjutnya itu adalah sebenarnya dia hampir mirip dengan luring saja, Mbak. Karena kalau misalkan hanya perbedaannya kita nih berada di ruang yang terpisah, hanya melihat secara virtual, gitu sih, Mbak. Kalau karena dia hanya perbedaan itu luring dan daring itu perbedaannya kita di daring itu adalah secara virtual. Namun secara tekniknya itu mungkin sama saja kalau kita menyampaikan secara langsung. Kalau secara luring itu kan kita bertatap muka secara langsung dan lebih chemistry-nya mungkin lebih dapat. Kalau di daring ini, ya tadi yang pertama, kita menyampaikan juga penghormatan. Ya kita katakanlah gini, yang saya hormati Bapak atau yang saya hormati Mbak Sri sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya di dalam ruang Zoom yang mungkin banyak sekali peserta yang hadir, tapi saya menjadi salah satu peserta yang diberikan kesempatan. Nah, setelah itu ya kita salam, dan kita akan memberikan pertanyaan. Seperti itu aja, Mbak. Sahabat rumah baca di mana saja berada, jadi bertanya di luring atau di daring itu hampir sama. Pertama kita seperti mengacungkan tangan, di daring pun juga bisa pakai mengacungkan tangan ya Mbak, pakai emoticon seperti apa. Setelah itu dipersilakan baru berbicara. Karena pada saat sekarang ini banyak kita lihat kalau di daring belum dipersilakan saya akhirnya ribut. Iya, ribut. Begitu juga di dalam ruang daring. Iya, luring. Jadi sebetulnya komunikasi itu sangat dibutuhkan baik di daring maupun di luring. Sekarang bagaimana hambatan dalam komunikasi yang sering kita lihat, Mbak? Baik ya, itu daring atau luring. Hambatan dalam komunikasi ya? Ya. Ya. Nah, ini hambatan dalam komunikasi ini karena hambatan dalam komunikasi ini membuat terkadang silaturahmi jadi tidak bagus, ya. Terus koneksi kita terhadap orang lain juga kurang bagus. Nah, karena hambatan tadi. Jadi yang ditanyakan sama Mbak Sri ini adalah apa saja hambatan yang membuat komunikasi jadi kurang bagus ya, Mbak? Benar. Jadi hambatan-hambatan itu yang membuat komunikasi kita jadi kurang bagus itu yang pertama karena kita terlalu egois pertama, ya. Terkadang kita merasa diri kita terlalu pandai untuk semua hal dan memikirkan bahwa komunikan ini tidak tahu gitu. Nah, padahal interaksi yang baik itu untuk menjalin interaksi yang baik adalah kita harus terjadi antara dua arah tadi, komunikator dan komunikan. Nah, jadi hambatan yang pertama itu adalah memperkecil ruang keegoisan yang ada pada diri ketika kita sedang melakukan komunikasi. Itu hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua itu apa ya? Kalau saya langsung sampaikan saja secara nyata yang saya dapat di sini, itu gimana ya, terjadinya kalau misalkan di dalam ruang daring ya, untuk komunikasi dalam ruang daring ini banyak ya,
terkadang sampai menimbulkan pemikiran yang kita sudah seuzon sama orang, terutama kalau misalkan via WhatsApp, ini secara daring komunikasi. Ada juga yang cuma terlihat centang duanya, tapi belum ada warna birunya. Nah, entah kita yang sebagai pengirim chat atau komunikator ini terkadang punya persepsi ini sebenarnya sudah dibaca atau belumnya. Ini untuk dalam ruang daring. Hambatannya itu mungkin yang tadi. Itu yang pertama tadi terkait dengan memperkecil ruang keegoisan. Kemudian yang kedua itu adalah di mana ketika kita melihat sudah ada yang mengirim chat, mungkin kalau kita tidak sibuk kita segera untuk membukanya dan kemudian merespon. Nah, itu untuk daring. Dan kemudian yang selanjutnya itu adalah pengaruh hambatan yang selanjutnya kalau secara daring itu mungkin jaringan, Mbak. Karena memang ketika tidak ada jaringan, blunder juga kalau untuk yang daring ini. Blunder ya. Ini jaringan menjadi satu-satunya alat untuk dimana mempererat dan memperkuat silaturahmi lewat itu, lewat WhatsApp, kemudian Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk secara luring, yang pertama mungkin masih sama dengan yang daring, yang tadi memperkecil ruang keegoisan kita. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana tadi ya, kita cepat beradaptasi. Untuk hambatan yang kedua itu, kalau kita tidak cepat beradaptasi, maka yakin dan percaya bahwa orang yang menjadi komunikan itu akan bosan untuk mendengar dan merasa tidak nyambung gitu, tidak relevan. Makanya kalau kita komunikasi itu harus cepat beradaptasi. Nah, makanya hambatan yang saya dapatkan itu biasanya adalah yang tadi pertama saya ulangi, bahwa jangan terlalu egois. Yang kedua, jangan terlalu egois ini adalah berkaitan dengan dimana kita tidak bercerita ketika terjadi komunikasi itu, tidak terlalu menonjolkan diri kita, menceritakan terkait dengan pencapaian kita. Nah, kita lihat ranah konteksnya. Pencapaian kita, ya. Merasa kita paling hebat ya, Mbak? Ya, betul, Mbak. Jadi kalau misalkan kita di ruang seminar dan memang disuruh untuk memaparkan terkait dengan kelebihan, nah silahkan dipaparkan. Tapi kalau komunikasinya hanya dengan orang yang tidak komunikasinya dengan topik yang lain, maka kita fokus ke topik itu, jangan terlalu menonjolkan kehebatan kita. Kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu mungkin kita kurangi kalau sehambatannya itu adalah dengannya adanya gadget. Sering kan, Mbak, kalau kita komunikasi itu ada lawan bicara kita selalu mencet-mencet HP, ya, kayak gitu. Jadi terkadang kita merasa tidak dihargai. Nah, kita kurangi. Itu yang dikatakan bahwa yang dekat terasa jauh dan yang jauh terasa dekat hanya karena faktor gadget atau HP. Benar sekali. Ya, banyak sekali itu yang kita lihat di lingkungan saat ini. Betul. Dan itu terjadi di banyaknya generasi-generasi kita yang memang sudah meninggalkan hal-hal itu ya, Mbak ya. Ini merasa sangat-sangat perlu kita memberikan edukasi lagi bahwa tidak harus seperti itu ketika kita berkomunikasi, apalagi dengan orang yang lebih tua dari kita. Itu kita perlu mendengar dan menatap matanya, menjadi antusias, pendengar yang baik, karena sebisa mungkin kita nanti akan diperhadapkan juga dengan ketika kita berbicara, orang akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Nah, seperti itu, Mbak. Kadang kalau di pulang kampung kan, Mbak, semuanya udah sibuk dengan gawainya masing-masing. Harusnya kita berbicara waktu bertemu, tidak. Waktu kita jauhan rasanya deket kali. Iya, itu Mbak. Nah, itu yang menjadi hambatan ya sebenarnya kalau menjaga komunikasi dalam secara luring. Pas waktu ingin bertemu, kita sudah komunikasi secara via WhatsApp, tiba-tiba pas ketemu udah mulai kita menggunakan gawai kita lagi dan tidak lagi mendengar lawan bicara kita, kayak gitu. Jadi itu, Mbak. Jadi mungkin tadi yang pertama kita kurangi keegoisan kita, yang kedua hambatan yang kedua itu adalah tadi kita terlalu banyak mencet nih gawai. Yang selanjutnya apa tadi yang satunya ya? Ini karena mungkin puasa jadi hilang kefokusan. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, benar kata Mbak Ira, semuanya itu kita itu perlu menjaga keegoisan. Jangan merasa kita paling wah,
kita paling pintar, kita paling hebat, kita menyangka komunikan kita tidak tahu apa-apa. Kalau kita berkomunikasi seperti itu, maka komunikasi kita tidak akan nyambung, tidak akan sampai ke hati orang yang berbicara dengan kita. Sekarang Kak Ira, bagaimana sih cara kita berkomunikasi dalam kondisi formal dan situasi santai? Bagaimana sih memilahkan? Karena kan kita lihat ada juga orang yang santai tetap seperti orang formal aja. Ada bicaranya formal seperti orang santai aja. Gimana memilahnya, Mbak? Ya, jadi bagaimana cara kita menyikapi di saat kita berada di ruang formal dan kemudian di saat mungkin santai. Ini posisinya kita sebagai apa dulu nih Mbak? Kita sebagai panitianya atau sebagai audiensnya atau apa? Kita anggap kita ambil dua-duanya. Ada audien, ada sebagai komunikator. Oke, sebagai komunikator. Ya, kalau misalkan kita bagaimana membangun komunikasi di ranah formal, kemudian di acara semi formal gitu. Nah, yang pertama kita harus di dalam diri itu kita harus mengevaluasi diri bahwa kita sedang berada dalam tim. Itu yang pertama. Karena kalau kita sedang memikirkan bahwa diri kita ini ingin menonjolkan diri sendiri, maka akan terlanjur banyak yang nanti terjadinya miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini tadi sebenarnya dia masih nyambung dengan jawaban saya yang utama. Nah, jadi untuk kita berada di ranah formal dan menjadi panitia dalam sebuah kegiatan, itu perlunya kita menanamkan dalam diri bahwa kita sedang berada di dalam tim. Nah, teamwork itu kita perlu menjaga karena tim yang bagus itu dia terjalin ketika ada komunikasi yang bagus. Nah, bagaimana komunikasi yang bagus dengan antara tim agar tidak ada terjadinya miskomunikasi yang tadi? Yang pertama adalah kejujuran dan keterbukaan. Karena kata Ali bin Abi Thalib kayak gini, bahwa orang yang jujur itu akan dia akan mengalami bahwa dia dihormati, dia dicintai, dan dia dipercaya. Gitu. Ketika kita jujur terhadap orang lain, maka yang pertama itu kita harus tadi keterbukaan dan jujur ketika kita berada di dalam ranah formal dalam tim, agar segala sesuatu untuk terjadi komunikasi dan mempersiapkan segala sesuatu itu dia benar-benar mendapat pada dia memang dapat pada tempatnya kayak gitu. Yang selanjutnya kita harus cepat merespon ya. Kita cepat merespon. Walaupun sekarang itu kita lihat bahwa dalam dunia kita yang sekarang kita itu disibukkan sekali dengan berbagai macam hal yang memang terjadi secara profesi ataupun di dunia sosial. Tapi kita perlu mengutamakan. Jadi kita prioritaskan, ya. Kita prioritaskan. Misalkan contoh nih di Rumah Bacak Anak Nagari sedang melakukan kegiatan mau live streaming dengan dengan saya lah misalkan. Mungkin ada bidang-bidangnya yang menangani, yang sudah dikasih peran untuk nanti menangani terkait dengan Bincang Sore Ramadan. Maka di dalam hal itu kita perlu membangun komunikasi yang secara intens, yang juga memprioritaskan bahwa sebentar nanti itu kita akan ada melakukan live streaming dengan narasumber, sehingga segala hal itu perlu kita persiapkan. Nah, untuk mempersiapkan hal itu dia perlu dari komunikasi tadi, dan cara-caranya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita harus menjaga agar kata-kata kita juga tidak berlebihan terhadap teman panitia. Karena terkadang kita itu kalau sudah saling bercanda, itu terkadang bisa juga tanpa kita sadari bisa menyinggung perasaan orang lain, teman setim atau panitia, yang mungkin bisa membuat dia terkadang sudah mulai jarang untuk berkomunikasi karena tadi faktor candaan kita yang mungkin agak berlebihan, menurut kita tidak, tapi menurut dia yang pendengar mungkin merasa dia tersakiti gitu. Nah, jadi kata-katanya harus kita jaga. Kita menjaga kata-kata. Kemudian kalau yang pertama tadi itu adalah kita harus ini kayak sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Tadi jaringan Mbak Ira kayaknya kurang oke, tapi udah oke lagi ya Mbak. Halo Mbak. Sahabat, tadi kita sudah mendengar bagaimana kita itu sebaiknya menjaga komunikasi, baik situasi formal atau non formal. Sebelum kita
kita tutup, saya akan memberi kesimpulan. Terdengar Mbak Ira? Kurang jelas, Mbak, kurang jelas. Oke, jaringan Mbak mungkin karena di sini jelas. Seni berbicara tanpa egois dalam berkomunikasi adalah bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Berbicara dengan bijak berarti memperhatikan lawan bicara, memberikan kesempatan untuk merespon, serta menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan tidak mendominasi percakapan, tidak sombong dalam berbicara. Seni berbicara yang efektif mencerminkan adanya rasa empati, kesadaran dan penghargaan terhadap orang lain. Dengan demikian, komunikasi menjadi lebih harmonis, bermakna dan membangun hubungan yang lebih baik antar individu. Jadi intinya di dalam berkomunikasi, perhatikan lawan bicara, percakapan itu harus efektif, dipahami oleh lawan bicara, dan kalau bertanya memiliki etika. Sekarang dari kesimpulan saya adalah antara yang berbicara dan komunikan dan komunikator harus memahami. Karena sewaktu baru lahir aja kita sudah berbicara. Contohnya itu waktu baru lahir. Apalagi sampai saat sekarang ini banyak komunikasi yang sudah kita bicarakan. Semoga bincang sore hari ini bermanfaat. Sebelumnya apa closing statement dari Mbak Ira? Closing statement saya itu kalau bicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas, dan menjadi pendengar itu adalah hal yang baik dari keduanya. Itu Mbak. Dengar Mbak? Dengar tidak? Saya ulangi ya. Ya, ya boleh. Ya, kalau bicara itu adalah perak, diam itu adalah emas, dan menjadi pendengar yang baik itu lebih mulia dari keduanya. Wow, luar biasa, sahabat rumah baca. Kita berbicara itu adalah perak, diam itu adalah emas, maka jadi pendengar yang baik adalah lebih mulia. Keren, luar biasa. Jadi sahabat, sebelum kita berbicara, jadilah pendengar yang baik. Setelah itu, pikirkan apa yang dibicarakan. Karena kalau asal berbicara, maka mungkin ada hati orang akan tersinggung, ada perasaan yang nanti kesal. Makanya berbicara itu perlu dipikirkan, baru diomongkan. Bukan begitu ya, Kak Ira? Betul, betul Mbak. Sahabat rumah baca di mana saja berada, semoga bincang sore hari ini bermanfaat, dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo berbicara, tapi jangan egois. Kalau hanya berbicaranya sebagai perak, mending diam saja. Kalau berbicara dan mendengar, kalau berbicara tidak ada manfaatnya, ayo dengarkan dengan seksama. Semoga dengan mendengarkan, kita bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu. Intinya, berbicara itu akan membuka wawasan. Atau dengan kita berbicara orang akan terinspirasi. Bukan dengan kita berbicara orang akan males kita. Jangan ada kata-kata begitu. Jadi berbicara itu betul-betul berisi dan bernas, apalagi di forum-forum ilmiah. Karena yang berbicara itu harus ada data dan faktanya. Kita berharap bagaimanapun anak-anak Indonesia bisa menempatkan diri dan berbicara dan bisa memahami siapa saja komunikan dan komunikatornya. Salam literasi. Salam literasi. Ya, Mbak, kalau sebelum kita tutup, bagaimana
bagaimana dengan TBM Umi selama bulan puasa? Ya, TBM Umi selama bulan puasa ini karena kita di sini tuh Mbak pengelolanya itu kan tidak selalu stay ya. Makanya apalagi saya juga sudah pindah ke kelurahan yang lain, sudah pindah rumah maksudnya. Jadi tidak menetap di literasi sehingga agak sedikit renggang nih kegiatan di teras baca. Namun alhamdulillah di satu hari kemarin kita ada buat ngabuburit bersama anak-anak dan di antara di ngabuburit itu kita ada lakukan kegiatan mewarnai, kemudian ada kegiatan mengulas buku dan ada gamenya. Itu sih Mbak. Luar biasa. Apapun yang kita lakukan di saat bulan Ramadan ini, semoga mendatangkan amal jariah untuk kita. Apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, karena kita tahu yang namanya kegiatan ber-TBM, kegiatan literasi kita ini adalah kegiatan sosial. Semoga kegiatan kita ini diberi pahala oleh Allah. Karena kita bergerak di hati kita tidak ada apa-apa dari atau tidak ada gaji dari pemerintah, tetapi dengan inilah kita membuktikan bahwa kita itu selalu bergerak untuk membantu pemerintah, di mana untuk meningkatkan minat baca. Seperti hari ini kita berkomunikasi, ini akan disiaran ulangkan di Instagram Rumah Baca Anak Nagari, Kak. Juga akan disiaran ulangkan di YouTube Rumah Baca. Semoga TBM Umi semakin berjaya. Semoga Rumah Baca Anak Nagari juga semakin bergerak. Ada pesan-pesannya untuk Rumah Baca, Mbak? Pesan saya untuk Rumah Baca tetap semangat dan semoga para owner eksekutor untuk Rumah Baca Anak Nagari semakin tetap konsisten untuk menjaga niat awal dan keikhlasan dalam membantu negara Indonesia ini, terkhususnya di Sumbar, untuk memajukan literasi, jaga istiqomahnya, konsistennya itu yang agak sulit. Semoga kita masih bisa berjumpa secara tatap muka ya, ataupun bisa nanti Mbak Sri datang ke Maluku Utara, ataupun saya bisa ke Sumatera, insya Allah. Amin. Semoga Pak sampai juga ke Sumatera Barat. Kita tidak tahu jalannya dari mana. Juga mana tahu ada kegiatan-kegiatan, kita bertemu lagi dalam waktu tatap muka. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Suatu saat nanti kalau kita bisa saling berkomunikasi, kalau Rumah Baca perlu, Mbak perlu Zoom dengan Rumah Baca, kami siap. Kalau Mbak diperlukan juga di Rumah Baca, semoga Mbak selalu siap. Amin. Ya, insya Allah. Oke. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, usai sudah kegiatan kita bersama Kak Ira dari Maluku Utara. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita terapkan baik untuk diri kita, untuk anak-anak kita di Rumah Baca, kita sampaikan untuk adik-adik kita. Semoga ini menjadi kebiasaan nantinya. Karena kita di Rumah Baca ini rame, kadang kita duluan, kita itu bagaimana menjaga komunikasi. Mungkin ini kecil, tapi harus kita ajarkan untuk anak-anak kita dari dini, agar nantinya mereka tidak kebablasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.